Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran orang tua sangatlah penting terhadap anak-anaknya, baik itu dalam mendidik anak, memberikan teladan, maupun dalam menerapkan pola asuh kepada anak-anaknya. Hal tersebut akan mempengaruhi tumbuh kembang anak dan juga masa depan sang anak. Pentingnya peran orang tua terhadap anak-anaknya itu tertuang dalam sebuah hadis yang memiliki arti, setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah atau suci. Orang tuanya lah yang akan menjadikan mereka, apakah itu Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis tersebut kita mengetahui bahwasanya peran orang tua terhadap anaknya itu sangatlah penting. Di dalam Al-Quran ada 4 tipe orang tua, ya. Yang pertama adalah orang tua seperti Abu Lahab dan juga istrinya, yaitu Ummu Jamil. Nah, Abu Lahab ini adalah orang yang kafir, ya, durhaka kepada Allah dan menentang ajaran Nabi Muhammad. Begitu pula istrinya, dia juga durhaka, ya, kafir dan menentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, dari pasangan Abu Lahab dan juga Ummu Jamil ini melahirkan anak-anak yang juga kafir dan durhaka kepada Allah. Nah, tipe yang kedua seperti Fir'aun dan istrinya, yaitu Asiyah. Fir'aun adalah orang yang kafir, durhaka, ya, menganggap dirinya adalah Tuhan, ya, sedangkan Asiyah, ya, istrinya ini adalah wanita yang solihah, ya, yang beriman kepada Allah. Nah, sayangnya dari pasangan ini, Fir'aun dan Asiyah ini tidak dikaruniai anak, ya, akan tetapi mereka mengangkat Nabi Musa sebagai anak angkatnya, seperti itu. Nah, justru Fir'aun, ya, sebagai ayah angkat ini memerangi Nabi Musa, ya, dalam menyebarkan agama Islam, ya, dan menjadikan Nabi Musa ini sebagai musuhnya Fir'aun. Nah, yang ketiga, tipe orang tua yang ketiga adalah seperti Nabi Nuh dan istrinya, ya. Dalam sebuah sumber disebutkan nama istri Nabi Nuh ini adalah Walihoh. Nah, dari kedua pasangan ini, ya, Nabi Nuh yang sholih, beriman kepada Allah, kemudian si Walihoh, ya, istrinya itu durhaka kepada Allah, kafir, melahirkan seorang anak, ya, salah satunya adalah Kan'an. Dia juga durhaka, kafir, seperti itu, dan hingga akhir hayatnya, ya, dia tidak mau masuk Islam, ya, kemudian terseret banjir, seperti itu. Tipe yang keempat seperti Nabi Ibrahim dan juga istri-istrinya, ya, karena Nabi Ibrahim ini memiliki 2 istri, ya, itu yang pertama ada Siti Hajar, yang kedua ada Siti Sarah. Nah, ketika Nabi Ibrahim, ya, menikahi Siti Hajar ini memiliki anak, yaitu Nabi Ismail, ya, sholih itu. Kemudian Nabi Ibrahim menikahi Siti Sarah melahirkan seorang anak, yaitu Nabi Ishak, yaitu sholih juga. Nabi Nuh adalah orang yang sholih, beriman kepada Allah. Siti Hajar maupun Siti Sarah juga wanita yang sholihah, beriman kepada Allah, melahirkan putra-putra yang sholih-sholihah, seperti itu. Nah, dari keempat cerita ini, ya, yang dikisahkan dalam Al-Quran ini, kita bisa meniru, ya, kepada siapa kita menjadikan panutan, seperti itu. Apakah kisah yang pertama, yaitu Abu Lahab dengan Ummu Jamil, ya, salah versus salah, ya, kemudian ataukah yang kedua, yaitu Fir'aun dan Siti Asiyah, ya, Fir'aun salah dan Asiyah benar, seperti itu. Atau tipe yang ketiga, yaitu Nabi Nuh, ya, benar dan juga istrinya salah, ya, Walihoh. Atau tipe yang keempat, Nabi Ibrahim sholih, ya, benar, kemudian istrinya Siti Sarah dan Siti Hajar adalah wanita yang sholih, benar juga. Nah, dari keempat ini, ya, semoga kita bisa meniru Nabi Ibrahim dan juga Siti Hajar maupun Siti Sarah. Kisah yang lain yaitu ada Idris dan juga Ruqayyah, ya, meskipun ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi patut untuk kita jadikan contoh. Nah, saya itu, ya, mungkin ayah bunda pernah mendengar cerita maupun kisah dari Idris dan Ruqayyah ini. Sedikit saya ceritakan ulang, ya. Nah, Idris ini adalah orang yang sholih, ya, beriman kepada Allah. Dia sangat berhati-hati terhadap makanan maupun minuman yang masuk ke dalam perutnya, seperti itu, atau kita sebut adalah orang yang waro, orang yang berhati-hati. Nah, suatu hari Idris ini menemukan sebuah delima, ya. Kemudian dia memakan setengah buah delima itu, dan kemudian dia baru menyadari
siapa pemilik dari buah delima tersebut, seperti itu. Kemudian dia mencari siapa pemilik dari buah delima tersebut dengan berjalan melawan arus sungai, seperti itu. Kemudian dia menemukan ada pohon delima di dekat sana, di dekat sungai, dan dia yakin buah delima itu pasti terjatuh dari pohon ini. Dia mencari tahu siapa pemilik dari pohon tersebut, hingga dia bertemulah dengan seorang laki-laki ya setengah baya. Dia bertanya, siapa pemilik dari pohon delima ini, seperti itu. Dan dijawablah oleh lelaki tersebut bahwasanya dia adalah pemilik dari pohon delima. Nah, Idris menceritakan kepada lelaki tersebut bahwasanya tadi dia menemukan buah delima dan sudah memakan setengah dari buah delima yang ia temukan. Sehingga Idris meminta keikhlasan dari lelaki tersebut ya untuk mengikhlaskan buah delima yang sudah masuk ke dalam perutnya. Akan tetapi sang lelaki parubaya ini ya tidak langsung mengikhlaskan, tapi memberikan sebuah syarat, yaitu Idris harus menjaga kebun miliknya selama 1 bulan dan tanpa gaji. Nah, karena Idris ini ingin sekali buah delima yang masuk ke dalam perutnya itu menjadi halal, maka dia menyanggupi permintaan sang bapak tadi. Nah, setelah sudah berjalan ya selama sebulan, Idris menjaga kebun milik sang bapak tersebut. Nah, kemudian dia menanyakan ulang kepada sang bapak ya, sang lelaki tersebut, bahwasanya dia sudah menjaga kebun milik sang lelaki parubaya tersebut selama 1 bulan dan tanpa gaji. Mohon keikhlasannya atas buah delima yang sudah saya makan. Akan tetapi sang lelaki parubaya ini tetap tidak mengikhlaskan secara langsung ya, tapi memberikan persyaratan lagi bahwasanya Idris harus menikahi putrinya, yaitu putrinya yang tuli, buta, lumpuh, seperti itu. Nah, karena tidak ada pilihan lain sehingga Idris menyanggupi permintaan dari lelaki tersebut, hingga Idris menikah dengan perempuan ya yang dimaksud, yaitu putri dari lelaki parubaya pemilik kebun ya. Nah, saat di hari pernikahan Idris melihat langsung ya ternyata istrinya itu tidak seperti yang disebutkan oleh lelaki ya pemilik kebun ya, seperti yang disebutkan, yaitu tuli, buta ya, kemudian bisu, lumpuh, seperti itu. Nah, ternyata ya lelaki pemilik kebun ini itu tidak rela bahwasanya Idris itu disia-siakan seperti itu. Dia ingin menjadikan Idris itu menantunya karena melihat bahwasanya perilaku atau adab Idris ini sangat bagus sekali, sehingga sang bapak ini ingin menikahkan Idris untuk putrinya, seperti itu. Nah, dari pernikahan Idris dan juga Ruqayyah ini ya, Ruqayyah adalah anak atau putri dari pemilik kebun ya, yang sangat sholihah seperti itu, menjaga perkataannya ya, menjaga perbuatannya begitu, dan juga beriman kepada Allah, sehingga melahirkan Imam Syafi'i, yaitu salah satu ulama terbesar ya yang kita kenal begitu. Nah, dari cerita ini ya ayah bunda kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya orang tua yang sholih-sholihah ya, pasangan yang sholih-sholihah, baik itu ayah maupun ibu, nah ini bisa melahirkan putra-putri yang sholih-sholihah juga. Nah, semoga bermanfaat kisah hari ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.